Bapak Ibu, saudara sekalian, bersama pada pagi ini, Bapak Ibu sebagai umat Buddha menjalankan kewajiban datang ke wihara untuk memberikan penghormatan kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Kita sebagai umat Buddha berusaha melakukan kewajiban, meluangkan waktu untuk belajar dan juga praktik Dhamma dengan tujuan menambah wawasan pengetahuan kita tentang ajaran Sang Buddha yang bisa berguna buat menguatkan keyakinan kita kepada Tiratana dan juga menjadikan Dhamma sebagai pedoman hidup kita sehari-hari yang penuh dengan gejolak kehidupan. Ya, jadi jangan lagi punya konsep nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Buat apa kita bikin gedung mewah-mewah kalau nggak dipakai? Cahyadi, berapa anggaran depan? Nah, 5. Duit bukan? Bisa dapat dengan mudah? Lalu udah jadi, nggak usah dipakai. Konyol. Ya kan? Makanya kenapa kita harus memaksimalkan fungsi wihara untuk tempat kegiatan kita belajar Dhamma sekaligus juga praktik Dhamma. Ya, jadi jangan lagi kita berpandangan salah, nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Ya, ke wihara itu sangat perlu biar kita punya pandangan benar dalam berbuat baik. Kan yang ke wihara aja banyak pandangannya masih salah dalam berbuat baik kan? Dana makan udah diserahin, masih dipentelengin. Diambil nggak sama Bante ya? Kan banyak yang kayak gitu loh. Makanya begitu selesai Bantenya makan, ditanya, enak nggak Bante masakan saya? Ada yang kayak gitu. Itu kan berarti pandangannya belum benar. Sudah dilepas, malah masih dilekati. Ya kan? Berarti dananya tidak tulus. Ini yang sering ke wihara Bapak Ibu sekalian. Ada yang modelnya kayak begitu. Ya, jadi jangan sampai demikian. Kita perlu ke wihara, belajar Dhamma, melakukan kebajikan dengan dasar adanya pandangan benar. Bapak Ibu sekalian, semalam tidur berapa jam? 7 jam. Standarnya kan kita 8 jam ya. Kita jam 9 tidur, jam 5 bangun. Tapi saya nggak yakin kok. Begitu kita langsung rebahan, langsung lep. Tidur gitu jam 9 itu. Saya nggak yakin. Kan pasti pikiran itu jalan. Iya kan? Bapak Ibu emang nggak punya rencana semalam itu buat hari ini? Kan pasti punya rencana ya. Dari semalam kan udah dipikirin. Dipikirin nggak? Besok saya mau bangun jam sekian. Iya kan? Jam 6. Saya mau olahraga dulu. Habis olahraga mau ngapain? Iya kan? Mau jajan apa sarapannya? Mandi, lalu ke wihara. Pulang dari wihara mau kemana lagi? Kan direncanakan kan? Itu di dalam sutta disebut. Kalau perumah tangga itu malam-malam itu suka berasap di malam hari. Kenapa? Pikirannya itu dipenuhi dengan rencana-rencana buat hari esok. Malam hari itu berasap, ngepul, makanya kadang-kadang kan suka anget kepala kita. Ya, nah kalau siang hari itu menyala. Kenapa? Karena berusaha kan. Apa yang sudah direncanakan itu bisa direalisasikan, menyala kan, makanya semangatnya, energinya kuat. Ini disebut menyala di siang hari.
kalau malam berasap. Ya, ngepul, ya pasti kan kita tuh punya rencana-rencana yang akan kita jalani di hari esok. Ya, sekarang lagi menyala kan ya? Menyala abangku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kalanya dalam tidur itu kita mengalami mimpi. Mimpi apa semalam? Ya. Ada kalanya mimpi itu memang bisa kita ingat, dan tidak jarang mimpi itu tidak bisa kita ingat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi itu punya dua arti. Apa arti mimpi merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang pertama adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Ya, pasti semalam di antara kita yang hadir di sini dalam tidurnya kan melihat atau mengalami sesuatu dalam tidurnya. Saya di mimpi apa semalam? Nggak mimpi, berarti mungkin mimpi tapi nggak ingat gitu kan? Ya, mungkin mimpi tapi nggak ingat gitu. Karena kan ada yang kita tuh tidak mampu mengingat kembali. Ya karena memang hanya selewat gitu, sekilas. Jadi kita tidak mampu menangkapnya dengan baik. Tapi kan ada yang keingetan terus. Sampai-sampai menimbulkan kegelisahan. Lebih-lebih bila mana mimpi itu adalah mimpi yang buruk. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua itu adalah kiasan untuk angan-angan. Arti mimpi yang kedua merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kiasan untuk angan-angan. Kan kadang-kadang dalam candaan sehari-hari, kita suka nanya teman kita ya, kamu pengen apa? Mau jadi apa? Cita-citamu apa? Kemudian dia nyebut pengen ini, pengen itu, mimpi. Ya, kan dulu juga ada kan tayangan di TV ya, mimpi kali ye gitu kan. Ya, mimpi. Jadi itu untuk kiasan gitu. Kiasan yang sehari-hari kita gunakan ketika kita merespon. Orang menginginkan sesuatu, tapi rasa-rasanya kok nggak mungkin bisa dia dapatkan. Karena kita mungkin tahu karakternya. Ya. Apa cita-citamu? Pengen jadi presiden biar bisa pelesiran dalam 3 bulan gitu kan. Pengen punya dapur SPPG gitu kan. Ya. Mimpi gitu kan. Bisa. Ya, ini arti kata mimpi merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tidak sedang mengulas tafsir mimpi. Ya, saya tekankan mimpi yang akan kita ulas ini merujuk kepada sutta. Jadi saya bukan meramal. Karena pekan lalu saya menyampaikan ini, begitu dibuka sesi tanya jawab, ada umat yang nanya, Bante dalam mimpi saya ngimpi ketemu ibu-ibu, apa tandanya Bante? Saya bilang saya bukan peramal mimpi, saya hanya merujuk mimpi, merujuk kepada sutta. Ya, nah di dalam sutta Bapak Ibu sekalian, penyebab kita mengalami mimpi dalam tidur itu ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah Datu Kobato Supinang Pasati. Ada gangguan unsur tubuh yang kita alami. Kita sakit, bisa juga efek obat, bisa juga karena makan minum, bisa juga karena tempat tinggal yang baru.
Ya. Apa mimpi yang akan kita alami? Kalau seandainya pada saat kita tidur tengkurap, muka kita mendem ke bantal, apa mimpi yang kita alami? Hah? Berenang, lalu tenggelam. Iya kan? Kenapa? Karena elemen tubuh kita kan tidak normal. Napasnya susah. Kalau kita susah napas, biasanya kita mengalami dalam tidur mimpi yang muncul adalah berenang. Lalu seolah-olah kita akan tenggelam, menggap-menggap. Ya, jadi ini karena ada elemen unsur di tubuh kita yang tidak normal. Bapak Ibu mungkin yang baru pindah rumah, ya kan? Masih mengenang rumah lama. Meskipun sudah tinggal di rumah yang baru, mimpinya di mana? Di rumah baru apa di rumah lama? Hah? Mimpinya pasti di rumah lama kejadiannya. Ya, pasti mimpinya di rumah lama. Kenapa? Karena kan masih menyimpan. Ada perasaan, ya sakit gitu mungkin meninggalkan rumah lama. Ya, saya kadang-kadang kalau tidur juga suka mimpi waktu saya masih kecil gitu. Meskipun sekarang tinggalnya di wihara, setiap malam tidur di wihara, tetap ada kalanya mimpi itu muncul ketika saya kecil di rumah yang lama, yang sekarang sudah jadi minimarket malah, karena dijual sama sepupu saudara. Ya, itu masih mengalami hal-hal seperti itu. Nah, ini sebab pertama kenapa dalam tidur kita mengalami mimpi. Ada gangguan unsur elemen di tubuh kita. Nah, yang kedua adalah anubuta pubato supinang pasati. Kita dalam tidur mengalami mimpi karena kita sudah pernah mengalami sesuatu yang mengesankan. Ini bisa merujuk kepada profesi harian kita. Bapak Ibu mungkin ada yang jadi guru. Ada yang jadi lause di sini? Bisa. Mimpi yang muncul dalam tidurnya adalah mimpi mengajar. Kenapa? Karena itu sehari-hari kan dialami. Sehari-hari dilakukan. Jadi ketika tidur, mimpi yang muncul adalah mengajar. Bapak Ibu yang pedagang, pernah nggak mengalami mimpi lagi dagang? Melayani pembeli, menawarkan barang mungkin. Ya, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bapak Ibu mungkin yang profesinya sebagai romo, dharma duta. Pernah nggak mimpi ceramah? Ya, itu bisa. Kenapa? Karena kan itu aktivitas yang pernah dialami dan dilakukan. Dan itu bisa muncul lagi ketika kita tidur dalam bentuk mimpi. Ya, yang ketiga yang membuat kita mimpi adalah dewato pasangharato supinang pasati. Ada dewa yang memberi mimpi, menuntun, mengarahkan untuk sesuatu atau makhluk lain. Ya, jadi bisa jadi ini adalah kerabat-kerabat kita dari kehidupan lampau ataupun dari kehidupan saat ini. Ya, biasa kemarin menjelang cengbeng itu suka banyak cerita. Umat dimimpiin keluarganya, leluhurnya yang sudah meninggal. Ada yang mengalami? Ya, itu kan menjadi satu pertanda ya untuk satu kejadian.
Ya, mungkin mimpi dia memberi tanda gak punya baju. Mimpi lapar. Ya, ada yang seperti itu. Ya, jadi ini bisa terjadi ketika kita tidur, mimpi itu muncul. Diberitahu oleh dewata ataupun makhluk lain sebagai suatu pertanda. Ya. Nah, kemudian yang keempat yang terakhir adalah puba nimittato supinang pasati. Mimpi itu sebagai suatu pertanda masa depan yang disebabkan oleh kebaikan dan ketidakbaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi kalau kita sering berbaik, mimpi yang kita alami pasti mimpi yang baik-baik. Kalau kita sering berbuat jahat, maka mimpi yang muncul bisa mimpi yang tidak baik. Ya, jadi kalau kita suka membunuh, menganiaya makhluk hidup, bisa dalam tidur kita itu kita mengalami mimpi yang menakutkan, menyeramkan sebagai akibat dari perbuatan jahat yang kita buat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 4 sebab kenapa dalam tidur kita bisa mengalami mimpi. Di dalam Mahasupina Sutta dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menyatakan bahwa ketika beliau masih menjadi bodhisatta, beliau pernah mengalami mimpi agung yang menjadi suatu pertanda terhadap kehidupan beliau ke depan. Ya, jadi ini dialami ketika beliau masih menjadi bodhisatta. Seorang arhat itu sudah tidak mimpi dalam tidurnya ya. Seorang arhat itu tidak lagi mimpi. Kalau orang biasa masih bisa mengalami mimpi. Tapi orang yang sudah mencapai kesucian tidak lagi mengalami mimpi dalam tidurnya. Karena sudah bebas dari obsesi. Kalau kita kan banyak dipenuhi obsesi kan. Makanya kadang-kadang bisa itu obsesi kita itu karena keinginannya kuat muncul dalam bentuk mimpi. Ya, mungkin pengen apa itu kan bisa muncul dalam bentuk mimpi. Nah, apa mimpi yang dialami oleh bodhisatta? Mimpi yang agung. Mimpi yang pertama adalah beliau bermimpi tidur terlentang. Tidur terlentang. Dengan bumi atau Jambudipa itu menjadi kasurnya. Ya, bumi yang luas, bumi yang besar itu menjadi kasurnya, menjadi ranjangnya. Kepala beliau mengarah ke utara. Di utara Jambudipa adalah Himalaya, rajanya gunung. Ya, rajanya gunung. Himalaya itu menjadi bantalnya. Ya. Nah, beliau terlentang. Tangan kanannya mengarah ke barat. Barat dari India adalah Laut Mediterania. Yang sekarang kapal-kapal minyak lagi dicegat itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di peta, ini India, ini Pakistan, ini tuh sudah Iran. Ya, jadi ini India, ini Pakistan, sebelahnya Pakistan itu sebelah baratnya sudah Iran. Ya,
tangan kanan beliau ke barat, ke Laut Mediterania. Tangan kirinya ke timur, ke Samudra Hindia. Kedua kakinya mengarah ke selatan, ke Laut Selatan, Samudra Hindia juga. Ya, ini mimpi pertama yang dialami saat beliau masih menjadi bodhisatta. Mungkin Bapak Ibu kalau yang suka buka media sosial pernah lihat gambar-gambarnya, ilustrasinya. Tapi mungkin nggak paham gitu, apa ini maksudnya Sang Buddha lagi tidur gitu kan, rebahan terlentang gitu. Pernah lihat gambarnya? Hah? Nggak punya media sosial? Ya. Belum lama kayaknya ada postingan ini di IG-nya, di FB-nya Astinda. Ya. Nggak follow akunnya Astinda. Nah. Kita harus promosi sesama kita. Ya, ini mimpi yang pertama. Nah, yang kedua, ketika beliau berbaring terlentang itu, dari pusarnya muncul tumbuhan yang namanya rumput tiria. Tumbuhan itu, rumput tiria itu terus tumbuh berkembang tinggi sampai menyentuh langit. Ini mimpi agung yang kedua yang dialami oleh bodhisatta. Yang ketiga, dalam mimpinya Bapak Ibu sekalian, bodhisatta melihat ketika beliau duduk dengan kaki menjuntai ke bawah, ya jadi kakinya turun dua-duanya ke bawah begitu. Ya, banyak cacing-cacing putih berkepala hitam merayap menutupi kakinya sampai ke lutut. Cacing-cacing putih berkepala hitam merayap memenuhi kaki beliau sampai ke lutut. Ini mimpi yang ketiga. Yang keempat, beliau bermimpi ada 4 ekor burung dengan 4 warna yang berbeda terbang ke arah beliau. Jadi dari depan ada burung berwarna apa, dari kanan ada burung berwarna apa, dari kirinya ada burung berwarna apa, dari belakang ada burung berwarna apa. Terbang semuanya ke arah Sang Buddha. Dan begitu mendekat, burung-burung itu semuanya jatuh ke kaki Sang Buddha. Dan semuanya yang tadinya berwarna-warni, semuanya warnanya berubah menjadi putih. Ini mimpi agung yang keempat. Nah, yang kelima, yang terakhir, mimpi yang dialami oleh bodhisatta adalah beliau bermimpi berjalan mendaki gunung yang terbuat dari kotoran. Maaf, mendaki gunung yang terbuat dari tai. Tapi meskipun beliau berjalan di gunung yang dipenuhi dengan kotoran, beliau sama sekali tidak terkotori oleh kotoran itu. Sama sekali tidak terkotori oleh tai. Ini mimpi yang kelima yang dialami oleh bodhisatta. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah 5 mimpi agung. Ya, makanya disebut Maha Supina. Mimpi agung, khotbah tentang mimpi agung yang dialami Sang Buddha ketika beliau masih menjadi bodhisatta. Seperti yang tadi sudah disampaikan, 5 mimpi ini adalah
Mimpi jenis yang keempat. Mimpi jenis yang keempat yang muncul sebagai suatu pertanda ke masa depan. Ya. Apa tanda makna dari mimpi yang pertama? Beliau berbaring dengan Jambudipa sebagai kasurnya, dengan Himalaya sebagai bantalnya, dengan tangan kanan mengarah ke barat, tangan kiri mengarah ke timur, kedua kakinya mengarah ke selatan. Ya, jadi menjadikan bumi atau dunia itu menjadi kasur atau ranjangnya. Ya, mimpi ini mengandung makna bahwa beliau akan mencapai pencerahan sempurna, tercerahkan hingga pencerahan sempurna yang tertinggi menjadi arahat sama Sambuddha. Ya, jadi ini tanda mimpi yang pertama. Maknanya adalah bahwa kelak Bodhisatta akan mencapai pencerahan yang sempurna yang tertinggi, yaitu menjadi arahat sama Sambuddha. Ya, bulan depan kita akan kembali merayakan Trisuci Waisak dengan tahun Buddhis 2570. Itu tahun ya, jadi bukan yang kadang-kadang saya suka gumun gitu. MC itu suka keliru. Kita merayakan kembali, kita memperingati kembali Trisuci Waisak yang ke 2570. Bisa nggak kita menyebut Tahun Baru Masehi yang ke 2026? Rancu kan? Ya. Jadi itu tahun Buddhis, nggak perlu pakai yang ke. Ya, pokoknya tahun Buddhis, kita memperingati merayakan kembali Trisuci Waisak tahun Buddhis 2570. Dan tahun Buddhis ini dihitung sejak Sang Buddha parinibbana. Sejak Sang Buddha parinibbana. Jadi kalau kita hitung dari kelahiran Bodhisatta, ya tambah 80. Ya, 2570 ditambah 80 berapa? Hah? 2650. Itu usia agama Buddha kalau kita hitung dari kelahiran Bodhisatta. Kalau kita hitung dari pembabaran Dhamma dan pencerahan sempurna, ya 2570 ditambah 45. Berapa? Hah? 2615. Jadi kita harus paham hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahun Buddhis itu dihitung sejak Sang Buddha parinibbana. 2570 itu dihitung sejak Sang Buddha parinibbana. Kalau kita hitung dari kelahiran berarti sudah 2650. Kalau kita hitung dari pencerahan dan pembabaran Dhamma berarti sudah 2615. Jadi agama Buddha itu bukan 2500 tahun yang lalu. Lewat sudah. Jangan korupsi melulu napa? Tahun aja dikorupsi. Ya kan kita sering ngomong ya. Sang Buddha lahir di India 2500 tahun yang lalu. Sudah 2600, bangun, jangan ngimpi mulu. Ya, sudah 2600 usia agama Buddha itu. Ya, jadi jangan bilangnya 2500. 10 tahun yang lalu bilangnya baru 2500, 20 tahun yang lalu masih 2500. Sekarang udah 2026. Sudah 2600. Masa nggak nambah-nambah? Masih
nocenggoh mulu. Ya, sudah nocenglak. Ya, sudah nocenglak. Jadi bukan lagi nocenggoh lagi. Ya. Jadi nanti diingetin mumpung belum wesak. Ya kan? Jadi jangan salah lagi. Nanti kalau masih salah lagi berarti dablek. Ya, jadi makanya sebelum wesak harus ada himbauan-himbauan yang disampaikan. Nah ini arti mimpi yang pertama. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, muncul pohon tiria yang terus tumbuh sampai menyentuh langit. Ini menjadi tanda bahwa beliau akan memahami, mencapai pencerahan dengan jalan mulia berunsur 8. Dan beliau tidak hanya menyelaminya untuk dirinya sendiri, tapi beliau mengajarkannya juga untuk para dewa dan manusia. Ya, jadi ingat, jalan mulia berunsur 8, jalan yang menuju pada akhir penderitaan. Jadi kalau kita pengen mencapai kesucian, apa yang harus kita lakukan? Hah? Ya, jalan mulia berunsur 8. Jadi jangan cuma bilang meditasi. Meditasi itu baru satu dari jalan mulia berunsur 8. Jangan keliru. Ya, kan kita sering ngomongnya, kalau pengen mencapai kesucian, kita harus meditasi. Meditasi juga kan harus ditopang oleh sila. Kalau silanya jelek, gimana meditasinya mau maju? Ya kan? Kalau suka membunuh, suka menganiaya, muncul nggak bentuk pikiran hasil kejahatan itu dalam meditasi kita? Muncul, penyesalannya ada. Bisa nggak batinnya berkembang? Kalau seandainya ada penyesalan, nggak akan bisa. Kan Sang Buddha sudah jelas menyebutkan, ini sila, ini samadhi, ini panya. Sungguh besar pahala dan kemajuan jika samadhi itu dikembangkan atas sila yang baik. Sungguh besar pahala dan kemajuan jika kebijaksanaan itu dikembangkan atas samadhi yang baik. Dari mana samadhi yang baik itu bisa berkembang? Dari sila yang baik. Ya, jadi jangan apa-apa gampangnya meditasi, meditasi. Ya ternyata jalan mulia berunsur 8 itu jalan yang menuju akhir penderitaan. Kan sama samadhi baru yang ke-8 dari jalan mulia berunsur 8 kan? Sama sati, atau kita sering menyebutnya dengan meditasi vipassana, cataro satipatthana, itu kan baru yang ke-7. Kalau kita cuma mengembangkan 2, bisa nggak mencapai kesucian? Enggak. Jalan mulia berunsur 8 itu satu kesatuan yang utuh yang nggak bisa dipisahkan. Tapi yang menjadi titik awal adalah pandangan benar. Di dalam Pubanggama Sutta, Sang Buddha menjelaskan, seperti fajar sebagai tanda terbitnya matahari. Tadi bangun jam berapa? Kalau kita tadi bangun jam 5, mungkin kita bisa melihat rona merah orange di ufuk timur. Itu kan sebagai tanda matahari terbit kan? Sebagaimana fajar menjadi pertanda terbitnya matahari, demikian pula pandangan benar menjadi tanda tumbuhnya jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi penting kita itu punya pandangan benar. Kan nggak mungkin kita mau meditasi kalau seandainya pandangan kita salah. Ya, kan buktinya masih banyak umat Buddha pandangan salahnya tentang meditasi kan kuat kan. Kalau diajak meditasi kan sepi. Alasannya kakinya kesemutan. Terimalah, bersyukur kakinya masih lengkap. Ya kan? Iya. Kadang-kadang takutnya kesemutan Bante. Ya wajar lah. Jangan dikira Bante juga kakinya nggak kesemutan. Ya sama. Orang kaki kita kan dari elemen yang sama ya. Ada tulang, ada daging, ada darah, ada otot. Ya lama duduk ya pasti kesemutan. Nah cuma kan Bante lebih jaim dari umat.
Kalau umat kan sebentar-sebentar, wasrek. Lah kalau bantainya diam aja ditahan. Nanti paling ketawanya selesai ceramah. Ya, ini. Jadi beliau memahami jalan mulia berunsur 8 dan juga mengajarkannya buat kita. Makanya salah satu keistimewaan dari Sang Buddha sebagaimana tercantum di dalam Buddha Nusati adalah guru para dewa dan manusia. Sata Dewa Manusanang. Makanya kan beliau punya waktu jam 6 sampai jam 10 petang sampai malam mengajar manusia. Jam 10 sampai jam 2 subuh mengajar para dewa. Ya, lalu waktu ketiga beliau istirahat 1-2 jam, lalu meditasi Mahakaruna Bhawana, lalu melakukan aktivitas pribadi, lalu menuju orang yang sudah dilihat dalam meditasi Mahakaruna Bhawana sambil pindah patah. Ya, ini makna mimpi yang kedua. Muncul pohon, tumbuhan, rumput tiria yang sampai menyentuh langit. Sebagai makna bahwa beliau mencapai pencerahan dengan jalan mulia berunsur 8. Yang ketiga, banyak cacing-cacing putih berkepala hitam. Apa maksudnya dari mimpi ini? Kelak beliau akan memiliki banyak pengikut perumah tangga. Upasaka, upasika seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya cacing-cacing putih berkepala hitam. Masih mending ya daripada tikus-tikus berkepala hitam. Ya, makanya kalau kita ke negara-negara Buddhis kan, umat Buddha di negara-negara Buddhis itu mereka berangkat ke wihara dengan mengenakan pakaian atasan putih, bawahan juga putih. Ya, jadi itu sebagai simbolisasi. Kalau biku disebut mereka yang berjubah kuning, upasaka upasika itu adalah mereka yang berbaju putih. Ya, tapi kita belum bisa menyeragamkan hal ini. Ya, jadi ya udahlah, yang penting pakai baju aja ke wihara. Ya, jadi belum bisa diseragamkan. Tapi di Bali sudah mulai ya keseragaman ini dilakukan. Jadi mereka-mereka umat Buddha di Bali itu sudah mulai mengikuti itu pola-pola seperti di negara Buddhis. Kenapa? Karena kultur budaya di Bali kan hidup. Saudara-saudara kita yang Hindu juga kan begitu kan? Kalau ke pura mereka berpakaian sesuai dengan konteks peribadatannya. Ya, tapi ya pelan-pelan ya kita juga harus berusaha. Ya, sekarang kan atasannya sudah putih-putih. Tinggal bawahannya, ya. Nanti kalau jadi Maga Budi, atasannya kuning, bawahannya yang putih. Ya, jadi itu. Jadi butuh proses bertahap. Yang penting sekarang, pokoknya niatnya dulu lah. Belajar Dhamma, datang ke wihara daripada rebahan di rumah. Ya, ini makna mimpi yang ketiga. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, 4 ekor burung dengan 4 warna. Datang dari 4 penjuru, jatuh ke kaki Sang Buddha, berubah menjadi berwarna putih. Dalam budaya masyarakat India, dikenal sistem kelas masyarakat, atau sistem kasta, atau warna dharma, yang sebenarnya muncul dari perbedaan fisik antara orang India asli dengan pendatang, Dravida dan Arya. Ya, Dravida itu orang India asli. Arya itu bangsa pendatang yang konon berasal dari Eropa Timur, dan Pangeran Siddhartha itu orang Arya. Makanya dia ganteng, ya cakap gitu. Kan di dalam Wesaka Punami Pujakata kan disebutkan kan, Arya Kesu Manusesu. Ya, jadi di tengah-tengah bangsa Arya, di tengah-tengah manusia. Ya, jadi makanya ganteng. Makanya kalau kita ke India sekarang, yang cakep-cakep itu sebenarnya generasinya generasi gen bangsa Arya.
Ya, orang-orang Arya itu yang jadi artis-artis tuh. Ya, dulu waktu 2009 ke India masih ada Bante Attakaro. Saya nuntun beliau. Ya kan kalau kita ziarah ke India kan banyaknya ke pedesaan ya. Dan banyak penduduknya itu item-item gitu. Ya Bante Attakaro ya, mana ini yang cakep-cakep kayak di film kan. Ya, semuanya hitam-hitam semua kulitnya kan ya. Karena kan ke pedesaan, bukan ke kota besar gitu. Kalau di kota besar pasti banyak yang kastanya tinggi-tinggi. Yang pasti mereka secara kemampuan ekonomi ada, sehingga mereka hidupnya di daerah perkotaan. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi 4 kelas masyarakat, Katiya, Brahmana, Wesa, Sudha. Jadi kaum bangsawan, kaum agamawan, kaum pedagang, bahkan mereka yang kastanya rendah, bahkan yang di luar kasta pun di kemudian hari akan memasuki kehidupan suci. Dan ketika mereka sudah memasuki kehidupan suci, meskipun latar belakang status sosialnya berbeda, semuanya bisa mencapai kesucian. Ya, yang tadinya warna-warni ketika sudah masuk menjalani praktik dhamma, semuanya bisa berubah menjadi berwarna putih. Ya, putih kan secara umum diakui juga sebagai simbol kesucian. Ya, makanya bangsawan-bangsawan seperti Bante Ananda, Bante Anuruddha itu kan jadi biku dan mencapai kesucian. Ya, pedagang-pedagang jadi biku dan mencapai kesucian. Mereka yang agamawan jadi biku mencapai kesucian. Bahkan mereka yang kastanya rendah, ya seperti Supiya, kalau kita di zaman Sang Buddha itu, Supiya itu tukang sapu jalanan. Jadi biku dan mampu mencapai kesucian. Jadi kebudayaan, kesucian di dalam ajaran Sang Buddha ini bukan monopoli mereka yang status sosialnya tinggi. Tapi kesucian, kebudayaan adalah milik mereka yang mau belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, jadi tidak ada monopoli pencapaian kesucian di dalam ajaran Sang Buddha. Bisa dipahami? Ya, jadi semuanya termasuk kita pun bisa mencapai kesucian. Ya. Nah, yang terakhir, mimpi yang kelima adalah beliau berjalan mendaki gunung yang penuh kotoran. Kotoran itu simbol apa? Kelak beliau akan menerima banyak persembahan 4 kebutuhan pokok. Jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, sarana dan prasarana lainnya. Tapi meskipun persembahan yang begitu banyak, beliau tidak terlena dengan persembahan tersebut. Karena mengetahui, ya, kalau seandainya terlena dengan persembahan tersebut, itu bisa menjadi bahaya. Beliau melihat bahayanya dan mengetahui jalan keluar darinya. Ya, kan namanya kotoran ya, kalau memang kita lekati, ya itu bisa menjadi kotoran betulan. Yang mengotori batin, yang mengotori pikiran. Ya, makanya ya seperti konteks tadi, kalau Bapak Ibu dana makan, ojo dienteni, ojo ditakoni bantengnya, enak ke banteng masakan saya? Kadang-kadang kalau di wihara-wihara tertentu ada ibu-ibu yang nanya begitu selesai makan itu. Jawaban saya apa? Besok juga dibuang. Ya kan? Seenak apapun hari ini kita makan, kan besok juga dibuang kan? Emang mau disimpan terus dalam perut? Enggak mungkin. Ya, jadi kita harus memahami gitu Bapak Ibu sekalian, apa sih fungsi 4 kebutuhan pokok itu? Ya termasuk bagi Bapak Ibu sebagai perumah tangga sekalipun ya kan? Jadi jangan sampai ya terlena
Mic-nya capek, kayak saya juga udah capek. Ngoceh terus. Ya, jadi jangan terlena gitu. Ya kita memahami fungsinya. Bapak Ibu pakai baju ya sewajarnya saja. Jadi bukan buat pamer. Kalaupun seandainya pakai baju baru ya jangan buat untuk menonjolkan dirilah begitu. Bapak Ibu makan, kalaupun makan ya jangan sampai terlena. Kan sekarang banyak penyakit itu muncul dari pola makan yang salah. Ya kan? Bapak Ibu pakai tempat tinggal ya juga ya biasa sajalah. Kan tujuan kita kan untuk mengurangi penderitaan kan. Ketika kita melekati semua itu kan bisa jadi penderitaan baru. Jadi sewajarnya saja difungsikan, dirawat, dijaga dengan baik tanpa harus benar-benar secara konsep pemikiran kita itu melekatinya dengan kuat. Jadi kita hanya sebatas bagaimana memungsikan itu untuk membantu kita sehari-hari. Ya, jadi untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Jadi maksimalkan bisa membantu menunjang kehidupan kita, bukan untuk sebagai sesuatu yang dibanggakan gitu, dengan harus dipamerkan, ya kan kalau begitu ketahuan nanti kita baru kaya, baru punya, ya makanya suka pamer, ya. Jadi ini makna dari 5 mimpi agung yang dialami oleh Bodhisatta. Ya, ini dialami ketika beliau masih menjadi bodhisatta, belum mencapai pencerahan sempurna. Dan itu menjadi satu pertanda bahwa kelak beliau akan mencapai pencerahan sempurna. Dan sekarang sudah terrealisasi. Ya, jadi inilah Maha Supina Sutta, khotbah tentang mimpi agung bodhisatta. Ya marilah kita menyambut datangnya Trisuci Waisak dengan menguatkan pembelajaran dan pelatihan Dhamma kita. Ya, jadi mumpung kita masih punya kesempatan untuk belajar Dhamma, mumpung kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan Dhamma, mari kita maksimalkan pembelajaran dan pelatihan ini agar hidup kita semakin bahagia sebagai umat Buddha.